Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan memimpin setiap langkah. Dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan selalu ada bagi hidup kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023 berdasarkan nas almanak Gereja Kalimantan Panglis yang menjadi dasar renungan malam kita pada malam hari ini, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36. Di bawah judul perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di sini saya hanya membaca bagi kita dua ayat bagi perenungan kita, yaitu pada ayat yang ke-27 dan pada ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tema perundungan malam kita pada malam hari ini yaitu kematian Yesus membawa perdamaian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang dimuliakan atau disanjung karena kesuksesan, karena keberhasilan, karena kekayaan, dan juga karena kemegahannya. Ini semua karena dilihat hanya dari sudut pandang materi saja, ia dapat dimuliakan, ia dapat disanjung oleh banyak orang. Berbeda halnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dimuliakan karena ia dalam penganiayaan dan juga dalam penderitaan dan juga kematiannya. Ya. Hal yang dapat kita lihat dari nas ini, ketika pada saat itu orang-orang Betsaida yang ada di Galilea ingin bertemu dengan Yesus ya secara langsung. Oleh sebab itu mereka bertemu dengan muridnya yang bernama Filipus. Pada saat itu Filipus kemudian langsung bertemu dengan rekan kerjanya Yesus juga yang bernama Andreas. Mereka berdua ini bersama-sama menemui Yesus. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Betsaida ingin menemui Yesus. Yesus katakan, saatnya lah anak manusia akan dimuliakan. Artinya Yesus mengacu, anak manusia mengacu kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dia katakan dalam perumpamaannya, ada 3 perumpamaan yang mengatakan. Perumpamaan yang pertama yaitu mengenai tentang biji gandum. Dia katakan kalau biji gandum itu mati tetapi tidak jatuh ke dalam tanah, maka ia akan masih tetap satu pohon itu saja. Tetapi jika biji gandum itu mati dan jatuh ke tanah dan tertanam di dalam tanah, maka dia akan kembali tumbuh, maka dia akan menjadi banyak tumbuh lagi. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam dunia pertanian, kalau misalnya biji itu akan dimati, jadi kalau dia ditanam kembali, maka dia akan banyak lagi akan menghasilkan buah-buahnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian perumpamaan kedua yang Yesus katakan bahwa katanya barang siapa mencintai nyawanya sendiri, ya, pada ayatnya yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidupnya yang kekal. Artinya kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus daripada nyawa kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, Tuhan Yesus mau supaya kita melayani Dia, ya, dimanapun kita berada kita tetap harus mengikuti Yesus, dan dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayanan Tuhan berada untuk hidup kita. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa
Yesus tidak gentar menghadapi kematiannya, meskipun ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, ya. Alasannya yang pertama, karena Yesus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang telah mengutusnya hadir di tengah-tengah dunia ini, ya. Yesus menyadari bahwa tujuan kematiannya adalah untuk keselamatan umat manusia, ya. Yang selanjutnya alasannya Yesus tidak gentar menghadapi kematiannya itu karena melalui kematiannya hubungan antara manusia dan Allah akan dipulihkan. Peristiwa ini nantinya akan menjadi puncak perwujudan rencana agung Allah. Kemudian juga melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini, Yesus tidak menolak kehendak Allah yang mengutusnya untuk menyelamatkan manusia. Dengan kematian dan kebangkitan, ia akan menghasilkan banyak buah, ya. Banyak buah artinya banyak hal-hal yang dapat berubah. Salah satunya adalah orang lebih dekat kepada Tuhan, orang lebih percaya kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka pertumbuhan rohani juga akan semakin banyak buahnya. Banyak yang mengenal Kristus, banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan banyak orang-orang yang bertobat meninggalkan kehidupannya yang lama dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, ya. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, kematian Yesus membawa bagi kita yaitu membawa perdamaian, sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang luar biasa, ya, membawa kebenaran, membawa kedamaian. Relasi kita dengan Allah menjadi relasi yang boleh senantiasa dikatakan akrab dan juga dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.